saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau kita lihat sekarang ini banyaknya aksi protes terhadap lahirnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, ini merupakan fenomena yang terbilang aneh karena berlangsung terus-menerus. Pihak-pihak yang tidak setuju terus melakukan aksi agar undang-undang ini dibatalkan. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa kepala daerah yang dimotori oleh kepala daerah dari Bogor itu mencoba mengadakan rapat atau meeting untuk mengevaluasi lahirnya undang-undang tersebut. Tentu saja dalam konteks ini ada nuansa-nuansa menolak, ada nuansa tidak terima terhadap lahirnya undang-undang ini. Terutama sekali yang disoroti adalah semacam kembalinya beberapa poin dalam pengaturan di daerah atau otonomi daerah kepada pusat. Padahal lahirnya undang-undang ini telah melibatkan berbagai pihak, telah melalui suatu rangkaian atau kajian yang komprehensif yang melibatkan banyak kalangan, baik di masyarakat, kalangan akademisi, politisi, dan sebagainya. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa beberapa kepala daerah itu tidak sepakat? Kalau kita lihat ya, dari berbagai penolakan-penolakan ini, mungkin orang menunggu seperti apa sih sikap politisi-politisi yang memang bertolak belakang dahulu dengan pemerintah. Seperti misalnya sikap dari seorang Prabowo. Prabowo ini kalau kita lihat dari argumentasi beliau, dia seolah-olah ada dua atau dualisme. Satu sisi dia tidak mau menyerang orang-orang yang memang dari dulu pendukungnya. Pada sisi yang lain, sekarang ini dia berada di pemerintahan. Sehingga untuk jalan tengahnya, beliau itu menyoroti orang asing. Bahwa orang asinglah yang berperan di dalam melahirkan demonstrasi atau aksi penolakan dari undang-undang Cipta Kerja tersebut. Ini menimbulkan kecurigaan kita sebagai warga bangsa. Ya. Satu sisi dia mencoba mempertahankan orang-orang yang pernah memilihnya, orang-orang yang memang mendukung dia pada waktu Pilpres. Pada sisi yang lain ingin merebut simpati, ingin merebut pengaruh dari dalam pemerintahan. Sehingga pada saatnya nanti dua kubu ini bisa menyatu untuk kemudian berada di pihaknya. Tetapi kita ketahui bahwa masyarakat ini sudah cerdas sekarang ini. Masyarakat ini tidak bisa lagi dibodohi. Seluruh bangsa Indonesia, masyarakat sekarang ini membaca, melihat, mengamati apa yang terjadi di dalam negeri ini. Mereka tahu mana yang benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara, dan mana yang benar-benar untuk kepentingan golongannya. Sehingga pada saat nanti dalam pemilihan-pemilihan nanti, mereka juga sudah tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dipilih. Sekarang ini kan walaupun masih jauh pemilu 2024, tetapi orang sekarang sudah ancang-ancang bagaimana supaya simpati-simpati masyarakat itu tumbuh dan berkembang di dalam kubunya. Perkara orang lain mau jatuh, perkara orang lain mau menerima ataupun menolak, itu perkara lain. Tetapi yang paling pokok hari ini, yang senantiasa ditumbuh kembangkan oleh orang-orang
apalagi orang-orang yang anti pemerintahan adalah bagaimana supaya benar-benar masyarakat simpati kepadanya, dan pada waktunya nanti terutama pemilu 2024 bisa berpihak pada mereka dan menjatuhkan pilihan kepada mereka untuk memenangkan konteks pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif. Tentu saja ini tidak salah. Tentu saja hal ini tidak melanggar aturan. Tetapi kedewasaan masyarakat ini akan menjadi filter, akan menjadi suatu yang bisa membuat kita melihat siapa sebenarnya yang pro kepada pembangunan bangsa dan negara, siapa sebenarnya yang memang hanya untuk benar-benar kepentingannya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Mereka tentu untuk kepentingan pemilu 2024 atau pilkada-pilkada yang memang melibatkan mereka. Makanya mereka melakukan aksi-aksi semacam penolakan, nuansa-nuansa penolakan, nuansa tidak terima untuk meraih simpati sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu. Apalagi sekarang ini sudah mulai ketahuan seperti apa sih isi dari undang-undang Omnibus Law tersebut. Seperti apa sih undang-undang Cipta Kerja tersebut. Yang ternyata undang-undang ini benar-benar melindungi buruh, benar-benar melindungi pengusaha. Dan pada akhirnya nanti akan menguntungkan bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat. Kita ketahui bersama, sekarang ini mulai bermunculan investasi yang katanya 10 triliun akan masuk di negeri ini. Beberapa perusahaan seperti Oppo misalnya juga akan mencoba membangun pabrik di Indonesia yang tentu saja di sini akan membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Mungkin tahap pertama 10.000, mungkin tahap pertama 15.000, dan seterusnya akan berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan itu sendiri. Ini tentu akan menghasilkan nilai tambah, akan menghasilkan value added untuk kepentingan kita semua. Pajak akan bertambah, penghasilan negara akan bertambah, dan yang paling pokok adalah pengangguran akan berkurang di negeri ini. Apakah ini tidak kita butuhkan? Apakah ini kita harus tolak? Jadi bagaimana kita menolak sesuatu yang memang menguntungkan masyarakat? Tentu ini harus menjadi catatan bagi kita. Apa sebenarnya yang kita harus cari? Popularitas, membangun masyarakat dan bangsa dan negara, atau bagaimana? Bahwa kalau memang punya kepentingan, oke lah. Mari kita membuat visi dan misi yang benar supaya masyarakat simpati. Sekarang ini berlomba-lomba orang melawan pemerintah, berlomba-lomba orang bagaimana supaya menolak apa saja yang dikatakan pemerintah, apa saja yang dilahirkan kebijakan dari pemerintah. Tujuannya untuk meraih simpati, tapi masyarakat sudah tahu setiap penolakan itu punya kepentingan. Memang tidak semua namanya penolakan itu jelek, tetapi mari kita evaluasi, mari kita duduk bersama, mari kita mengkaji apa yang harus kita lakukan untuk bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia, agar kita sama-sama maju, agar kita sama-sama berkembang demi nusa dan bangsa yang kita cintai. Demikian.